Shalom sahabat Yud Kinanti. Kini dan nanti, kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik. Kita mau belajar sahabat Yud tentang bagaimana cara menentukan prioritas dalam hidup. Sebuah tulisan dari Febrian Lukito, menentukan prioritas dalam hidup. Mari kita dengarkan. Kayaknya gua capek banget, banyak banget yang harus dilakukan, tapi waktunya sedikit, jadi kejar-kejaran. Bahkan seringkali melakukannya sekaligus biar gak makan waktu. Mengerjakan A dan B di saat yang sama memang menghemat waktu, tapi hasilnya seperti apa? Nah, permasalahannya semua orang dikasih jumlah waktu yang sama, 24 jam sehari. Semua dapat sama. Apa perbedaan terletak bagaimana menentukan prioritas dalam hidup? Mereka yang bisa melakukan dengan jumlah waktu yang diberikan, melakukan semua dengan skala prioritas, mana yang didahulukan. Terus bagaimana caranya menentukan skala prioritas dalam hidup agar kita tidak merasa capek terus-menerus, ngos-ngosan tiap hari. Kisah batu besar, kerikil, dan pasir dalam toples. Kisah batu besar, kerikil, dan pasir dalam toples. Pernah dengar kisah batu, kerikil, dan toples? Kalau sudah boleh skip. Kalau belum, monggo dibaca. Kayaknya sudah. Jadi masukin dulu batu besar, ya, kemudian kerikil, baru yang terakhir justru adalah yang pasir. Digoyang-goyang, nanti semuanya masuk, kurang lebih begitu. Jadi artinya dari contoh di sana kita menemukan bahwa kalau yang dimasukkan tuh yang kecil-kecil dulu, tuh pasir dulu, pasti susah itu si batu besar masuk. Tapi kalau pasir, kerikil bisa masuk di antara batu besar, dan pasir bisa masuk di antara batu besar dan kerikil. Kurang lebih begitu ya, sahabat Yud Kinanti. Ini adalah contoh sederhana bagaimana kita bisa menentukan prioritas, mana yang didahulukan, mana yang tidak. Nah, kalau kita bicara tentang yang didahulukan itu apa? Hal-hal yang besar dulu. Jadi yang besar dulu, hal-hal yang utama dulu, hal-hal yang penting dulu. Nah, yang lain itu mungkin kalau pasir itu ya hobi kita atau apapun lah, boleh-boleh saja. Walaupun tidak selalu ilustrasi ini cocok dengan kehidupan kita. Namun artinya bahwa segala sesuatu itu ada yang lebih didahulukan. Nah, kalau kita di dalam belajar misalkan apa yang didahulukan? Biasanya mana yang pelajaran yang sulit dulu yang diselesaikan atau yang susah dulu? Sama saja susah dan sulit. Yang mudah dulu atau yang sulit dulu? Atau yang mudah dulu ya? Yang mudah udah diselesaikan karena cepat selesai. Karena sulit itu seringkali memakan waktu. Dalam ujian juga sama. Pertanyaan yang jawabannya mudah diselesaikan dulu. Sehingga jangan sampai melihat beberapa pertanyaan sulit menghabiskan waktu, sementara nilainya sama. Ya, nilai yang baik pertanyaan sulit mudah jawabannya kalau nilainya sama begitu. Jadi tentu prioritaskan dulu yang mana? Prioritaskan yang mudah dulu. Dalam hal mungkin itu ujian. Di dalam misalkan mengelola keuangan, prioritaskan yang mana dulu? Sama yang penting dulu. Mungkin menabung yang penting. Utamakan dulu hal-hal penting. Yang lainnya itu baru kemudian. Ya, makan juga penting ya. Tapi makan pun ada prioritas lagi. Makan yang sehat. Yang kedua, kalau bisa masak sendiri. Jangan jajan. Karena sewaktu jajan kita beli keluar, maka kita akan membayar banyak hal. Kenapa jadi lebih mahal? Kita harus bayar satpamnya, kita harus bayar parkirnya, kita harus bayar listriknya, kita harus bayar pegawainya. Itu kira-kira. Di dalam Alkitab ada catatan yang sangat jelas. Apa yang diprioritaskan terlebih dahulu? Matius 22:37-38. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Kemudian kasih sesama manusia seperti dirimu sendiri. Orang yang dekat dengan Allah, yang mengasihi Allah, dia tahu menentukan prioritas hidup. Karena Tuhan sudah banyak sekali catatan menentukan mana yang utama, mana yang tidak. Jadi orang yang dekat dengan Tuhan diberikan hikmat oleh Tuhan untuk menentukan skala prioritas hidup. Demikian kurang lebih cakap-cakap ringan untuk menolong sahabat Yud Kinanti menentukan skala prioritas hidup. Shalom. Sampai jumpa di dalam episode yang lain.